terbiasa akan menjadi suatu kewajiban, atau kewajiban akan menjadi kebiasaan yang baik yang akan bisa dilaksanakan terus-menerus. Kemudian yang kedua, setelah kami konsultasikan dengan Ibu Kepala Sekolah, ini mengacu bahwa rapot tahunan di SDN 2 Iser ini masih kurang. Setelah kami konsultasikan, kemudian disarankan untuk mengambil materi literasi. Apa manfaatnya? Apa kegunaannya dari materi literasi ini? Banyak sekali Bapak Ibu. Yang pertama, jelas materi literasi yang kita ambil di sini yaitu untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang bisa digunakan oleh siswa-siswa kami untuk lebih menjadi siswa yang mempunyai bekal ilmu pengetahuan yang cukup. Yang kedua, menjadikan mereka kebiasaan tertanam di dalam diri bahwa dengan membaca itu akan membuat mereka menjadi lebih menguasai. Dengan bacaan, misalkan membiasakan diri dengan membaca buku pelajaran, otomatis dengan sendirinya mereka akan mendapatkan atau dengan mudah menjawab soal-soal ataupun mungkin pertanyaan yang diberikan oleh setiap guru di dalam pembelajaran. Oke, next. Untuk rencana kerja yang akan kami jalankan di sekolah kami, ini meliputi yang pertama, rencana kerja yang akan kami jalankan selama program 5 tahun ke depan. Yang pertama adalah kita menggunakan penataan pojok baca kelas. Untuk tahapan kegiatan yang akan kami lakukan, yang pertama, mencari referensi pojok kelas, pojok baca di internet. Karena dengan adanya kemajuan teknologi, otomatis dengan sendirinya kita akan mempermudah dengan mencari di internet. Oke, next. Menyediakan bahan yang dibutuhkan untuk menghias pojok baca. Bahannya apa saja yang kita butuhkan? Mungkin dengan gambar-gambar untuk kelas yang di fase A, dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Karena mungkin mereka dengan membuat atau mendapatkan dengan bacaan yang lebih agak sulit, mungkin belum bisa dipahami. Dari kelas 1 sampai kelas 3 mungkin dengan menyediakan atau mencari gambar-gambar yang ada di internet, kemudian kita buat dengan pojok baca. Untuk fase B dari kelas 4 sampai kelas 6 mungkin mereka sudah biasa atau terbiasa dengan membaca. Kemudian yang kedua, mengadakan kegiatan literasi yang dipandu dari sentral secara terjadwal. Tahapan kegiatan yang kami lakukan adalah antara lain, ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu, membuat jadwal pelaksanaan kegiatan literasi. Kita bisa buat dari kelas 1 sampai kelas 6, jadwal secara terkoordinir, bisa dilaksanakan dalam 1 minggu itu, dari mulai mungkin kelas 1 hari apa, kelas 2 sampai kelas 6 secara berurutan dan menjadi suatu kebiasaan. Ya, karena kewajiban akan terlaksana, akan bisa kita laksanakan kalau sudah terbiasa membaca, terbiasa dengan hal-hal yang positif, otomatis itu akan menjadi suatu kewajiban. Dan anak mungkin kalau kita sudah membiasakan diri dengan literasi atau membaca, saya yakin anak kalau tidak dilaksanakan 1 hari pun, anak pasti akan merasa bahwa di dalam diri mereka ada sesuatu yang kurang. Itu tujuan dari kami. Oke, next. Kemudian yang ketiga, mengadakan lomba mading antar kelas. Mading atau kita biasa sebut dengan majalah gini.
anak-anak bisa mengeluarkan ide kreatif, ya, sesuai dengan kita sudah masuk ke dalam kurikulum Merdeka. Ada yang kita tonjolkan di situ, yang kita masukkan pola pikir mereka agar mereka bisa kreatif, mandiri dan sebagainya. Kemudian kegiatan yang keempat yang kita bisa atau kami akan laksanakan adalah mengadakan lomba cipta puisi. Ini juga tujuannya apa? Untuk supaya kita tahu bahwa anak-anak itu sebenarnya mereka berbakat. Mereka punya kemampuan yang mungkin kita sendiri sebagai gurunya belum tahu. Kemampuan anak itu apa? Kemampuan anak kita itu apa? Tidak semua anak dan tidak ada anak yang tidak bisa. Tahapan kegiatan yang akan kami lakukan, contohnya menyampaikan informasi kepada siswa bahwa akan dilaksanakan lomba cipta puisi. Saya yakin anak-anak pasti suka. Kenapa? Kenapa saya optimis? Karena mereka itu punya ide, Bapak Ibu, punya ide yang banyak sekali, tetapi mereka itu mungkin bingung, masih bingung bagaimana cara menuangkannya. Saya yakin di dalam kegiatan ini mengadakan lomba cipta puisi akan tertuang ide-ide mereka. Kemudian tahapan atau rencana kerja yang terakhir, yang kelima, mengadakan lomba membuat pohon literasi. Ya, di sini ini juga kreativitas dari mereka. Ya, dari mulai kita mungkin bentuk apa, kemudian ada bacaan-bacaan tertentu yang sudah kita baca, yang anak-anak sudah bisa dibaca, semuanya akan dilakukan di situ. Kegiatan yang kami lakukan ini tentu saja harus ada dukungan dari yang pertama, dari kepala sekolah otomatis, kemudian dari Bapak Ibu guru, rekan-rekan kerja, dari siswa sendiri, dan dukungan dari orang tua, dari masyarakat. Karena semua ini adalah ada hubungan atau ada kolaborasinya dengan mereka semua. Oke, terima kasih untuk paparan dari kami. Kurang lebihnya, apabila ada pertanyaan, monggo Bapak Mentor. Baik, Ibu Gending, terima kasih untuk paparannya. Pertanyaan singkat saja. Dari tahapan-tahapan itu, apakah Bu Gending bisa mengimplementasikan core values dari berakhlak? Iya, ada Pak, semua, hampir semua yang ada nilai-nilai berakhlak itu ada di dalam rencana kegiatan yang akan kami laksanakan. Dari mulai berorientasi pada pelayanan, mereka bisa dari siswa itu bertanya aktif dengan kami atau mencari sumber-sumbernya, kemudian dengan menerapkan nilai mereka bertanya, tetapi masih mengacu kepada kenegaraan, masih bertanya kita masih menghargai bahwa di negara kita itu masih ada, masih banyak literasi, masih banyak yang harus kita cari, masih banyak yang kita dapatkan dari sumber-sumber yang ada di negara kita itu masuk ke dalam kompeten. Kemudian dengan adanya kolaboratif antara siswa dengan guru, mereka bertanya dengan sopan, dengan santun, dengan bahasa yang ramah, kemudian mereka mengajukan berbagai ide dan sebagainya. Itu semuanya makhluk Pak, insya Allah ada semua, sudah saya masukkan dari nilai-nilai berakhlaknya ada pada semua kegiatan yang akan kami laksanakan. Baik, terakhir Bu Gending. Siap. Jika program ini dijalankan, kunci utama keberhasilannya apa Bu? Kunci utama seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa kunci utama ini tidak mungkin kami berjalan sendiri Pak. Jadi kunci utamanya tetap berpacu atau tetap ada kolaborasi, ada kerjasama dari kami selaku pembuat program, kemudian dari kepala sekolah, dari rekan guru, dari siswa, ditambah dengan dari orang tua dan masyarakat. Baik, cukup. Terima kasih paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.